Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di mata kuliah Hukum Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai aspek hukum pembiayaan dalam bisnis. Adapun anggota kelompok 12 yaitu Firman Maulana, saya sendiri sebagai moderator. Adapun pematerinya yaitu Dewi Purwanti, ada Asyila Febrianti, Adela Ayu, Sania Adita, dan Ratu Husna Amalia. Sedangkan pengertian aspek sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya letak, sudut pandang, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, aspek, dan tata bahasa, berarti seluruh kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan. Hukum sendiri menurut Dr. Andes E. Utrecht, SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ada 5 aspek hukum pembiayaan dalam bisnis. Yang pertama adalah aspek hukum leasing atau sewa guna usaha yang akan dipaparkan oleh Shania Adita. Dan untuk aspek yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Jadi untuk Shania Adita dipersilahkan memaparkan. Aspek hukum leasing. Pengertian hukum leasing, keputusan Menteri Keuangan No 1169 KMK 011991. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hasil opsi dilakukan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Finance leasing adalah kegiatan sewa guna usaha di mana leasing pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk memberi objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating leasing tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dasar hukum leasing. Merke dan Mempri dan Mendag No 122 MK 1974, No 32 M SK 1974, dan No 30 KPB 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing SK Menke No 650 MK 551974 tentang penegasan ketentuan pajak leasing dan besarnya bin matrai terhadap usaha leasing Kemen No 1251 KMK 0131968 tentang ketentuan modal leasing. Perusahaan swasta nasional 3 miliar perusahaan patungan Indonesia asing sebesar 10 miliar koperasi sebesar 3 miliar keputusan Menteri Keuangan No 1169 KMK 011991 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Pihak-pihak di dalam kegiatan leasing terbagi 3. Yang satu, lessor, perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Yang kedua, leasing, perusahaan atau pihak yang peroleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dan lessor. 3, supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada leasing dengan pembiayaan tunai dari lessor bank. Pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetap menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Waralaba. Pengertian waralaba. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang per orang atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dasar hukum waralaba. Kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Jenis-jenis waralaba di Indonesia.
Berdasarkan produk yang ditawarkan, ada 3 jenis waralaba berdasarkan produk yang ditawarkan, yaitu 1. Waralaba produk merupakan waralaba yang menawarkan produk seperti pakaian atau makanan, contoh Kentim dan Miniso. 2. Waralaba jasa merupakan waralaba yang menawarkan jasa seperti laundry, pendidikan dan kursus, agen perjalanan, dan lain sebagainya. Contoh Melia Laundry, Gracious Preschool, and Kindergarten, dan Mom Jospa. 3. Waralaba gabungan merupakan waralaba yang tidak hanya menawarkan produk namun juga menawarkan jasa dalam layanannya. Contoh Mata Pilar Salon Day Spa. Langkah-langkah membeli waralaba. Langkah pertama, mengunjungi beberapa gerai waralaba. Langkah 2, menyewa pengacara yang memahami waralaba. Langkah 3, menemui pewaralaba dan memeriksa referensi waralaba. Langkah 4, mengevaluasi seluruh dokumen waralaba dengan pengacara. Langkah 5, menandatangani perjanjian waralaba. Langkah 6, menghadiri pelatihan. Langkah 7, membuka bisnis waralaba. Perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara para pihak yang berupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba. Aspek hukum asuransi. 1. Pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 tentang perasuran sesuai bab 1 ayat 1 pasal 1 sama dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima term asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarnya atas meninggalnya atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Jenis asuransi berdasarkan jenis risiko yang ditanggung. Asuransi jiwa menanggung risiko perorangan atau person, asuransi kerugian atau risiko properti liability. Keikutsertaan anggota sama dengan asuransi wajib, asuransi sukarela, jumlah peserta yang ditanggung sama dengan asuransi perorangan atau personal insurance. Asuransi kelompok sifatnya sama dengan asuransi sosial atau social insurance, asuransi komersial atau private insurance. Dasar hukum asuransi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Kepres RI No. 40 Tahun tentang usaha di bidang asuransi kerugian, Keputusan Menteri Keuangan RI No. KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, KMK RI No. 1250 KMK 013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Manfaat asuransi mempunyai beberapa manfaat bagi tertanggung, yaitu rasa aman dan perlindungan. Dengan mengikuti asuransi akan memberikan suatu rasa aman terhadap kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dan bisa mengakibatkan kerugian. Asuransi dapat dijadikan sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Aspek hukum perbankan. Pengertian. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekadar menutup biaya operasional. Fungsi dan tujuan perbankan. Fungsi dan tujuan utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip perbankan, kehati-hatian, prudential banking. Fungsi, penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Aspek hukum penjaminan. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Asal mula pegadaian. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Di zaman kemerdekaan Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 VRP, perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan PPRI Nomor 7 Tahun 1969, PN Pegadaian berubah menjadi Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April, Perjan Pegadaian menjadi perusahaan umum atau bisa disebut dengan Perum Pegadaian. Keuntungan usaha gadai. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit, persyaratan yang sangat sederhana, tujuan penggunaan uang sesuai dengan kehendak nasabah. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi pertanyaan. Terima kasih.